Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 231116083. Saya dari kelas 2023A. Kali ini saya akan kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, jadi di Undang-Undang Republik Indonesia ini merupakan payung hukum yang sangat penting bagi pengaturan berbagai aspek kehadiran di Indonesia. Salah satu bagian kunci dari undang-undang ini adalah dari undang-undang ini dari pasal yang saya ambil yaitu pasal 130 yang menekankan kewajiban pemerintah untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Hal ini bukan sekedar aturan, tetapi merupakan langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari berbagai penyakit menular. Hmm, apa itu imunisasi? Nah, jadi imunisasi adalah langkah preventif yang dilakukan dengan cara memberikan vaksin kepada individu. Nah, vaksin ini juga berfungsi untuk membantu tubuh membangun kekebalan terhadap penyakit tertentu, seperti campak, polio, dan juga hepatitis. Dalam konteks pasal saya ambil ini, yaitu pasal 130, pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap bayi dan anak mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan ini juga berarti bahwa tidak hanya vaksin pertama yang harus diberikan, tapi juga dosis kelanjutan dan vaksin tambahan yang diperlukan untuk melindungi untuk melindungi anak dari penyakit. Nah, mungkin penonton bertanya, hmm, apakah imunisasi ini penting? Nah, jadi imunisasi ini sangat penting dan tidak bisa diremehkan. Vaksinasi merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit berbahaya. Misalnya saya sebutkan tadi. Nah, seperti campak. Nah, campak yang dulunya sangat umum dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diimunisasi. Dengan imunisasi juga yang, mohon maaf. Nah, jadi dengan imunisasi yang menyeluruh, pemerintah berusaha mencapai apa yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan juga konsep ini mengacu pada keadaan di mana jika sebagian besar populasi divaksinasi, maka penyebaran penyakit atau berkurang secara signifikan. Hal ini juga sangat penting untuk melindungi mereka yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis seperti alergi ataupun kondisi kesehatan tertentu. Eh, di pasal yang saya ambil ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama kepada anak-anak. Nah, kan anak-anak ini adalah masa depan bangsa, dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh sehat adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya imunisasi lengkap, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap anak-anak tidak hanya dapat tumbuh dengan sehat, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Selain itu, di pasal 130 ini menggarisbawahi pentingnya pemerintah dalam menjamin ketersediaan vaksin yang aman, berkualitas, dan juga mudah diakses. Dan ini juga mencakup upaya untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang mungkin kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan ini. Jadi, pemerintah perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, dapat mendapatkan vaksinasi dengan mudah. Dan juga dalam konteks ini, kesadaran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat, terutama orang tua,
perlu memahami betapa krusialnya imunisasi bagi kesehatan anak-anak mereka. Penting bagi orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah diberikan yang udah saya jelaskan tadi. Kan vaksinasi ini biasanya sesuai dengan jadwal kayak ada jadwalnya gitu, kapan dan waktunya gitu lah. Nah, jadi kesadaran ini juga bisa diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan organisasi kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan lebih banyak orang tua yang mau berpartisipasi dalam program imunisasi ini. Dan juga eh, dari pasal yang saya ambil yaitu pasal 30, secara keseluruhan dari Undang-Undang Kesehatan ini bukan hanya sekadar regulasi, tapi merupakan upaya nyata pemerintah dalam melindungi kesehatan anak-anak melalui program imunisasi yang komprehensif. Jika pasal ini diimplementasikan dengan baik, diharapkan angka kejadian penyakit menular pada anak yang dapat ditekan eh, secara signifikan dan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat dengan hmm, dengan dukungan aktif dari masyarakat. Kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak kita, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang tanpa khawatir akan penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Dan juga dengan kolaborasi antar pemerintah dan juga masyarakat, harapan untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif akan menjadi kenyataan melalui komitmen bersama. Kita tidak hanya melindungi anak-anak kita, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Mungkin itu saya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.